Yo nakama, selamat datang di Laugh Tale Anime. Pada manga One Piece chapter 972, Kozuki Oden mengatakan jika akan ada perang besar yang dapat membelah lautan, di mana Wano harus segera membuka batasan negerinya dan membantu penerus Joy Boy dalam peperangan tersebut. Tak hanya Wano, seluruh dunia saat ini sedang menantikan dirinya. Pada video sebelumnya, Mimin telah membahas 4 aliansi kuat yang akan membantu Luffy dalam mengalahkan Gorosei dan Im Sama. Keempat aliansi tersebut adalah Negara Wano, Suku Ming, Fishman Island, dan Kerajaan Alabasta. Jika nakama belum sempat menonton video part 1-nya, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar tidak ada dusta di antara kita. Lalu, tambahan kekuatan besar apalagi yang dapat membantu Luffy meruntuhkan world government? Kelima, pasukan revolusi. Tujuan utama pasukan revolusi adalah untuk mengakhiri pemerintahan busuk yang saat ini dikendalikan oleh Gorosei di bawah bendera World Government. Bahkan pada manga One Piece chapter 142, pada sidang referee yang diadakan 16 tahun yang lalu, para raja yang berkumpul asyik menggibahi Monkey D. Dragon dan pasukan revolusinya, di mana salah satu raja mengatakan jika 5 atau 6 tahun lagi mereka akan menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Pada Fever Card Databook, Monkey D. Dragon membentuk pasukan revolusi pada rentang tahun antara 24 dan 19 tahun yang lalu, sehingga jika ditarik garis sesuai timeline dari One Piece, sepertinya Dragon baru membentuknya setelah eksekusi mati Goldie Roger 24 tahun yang lalu. Di mana pada manga One Piece chapter 0, Dragon terlihat menyaksikan eksekusi mati dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, dan saat itu Dragon sepertinya masih mendapatkan banyak endorse dari produk-produk skincare karena wajahnya yang masih mulus dan belum ada tato di wajah sebelah kirinya. Jika benar Dragon sudah membentuk pasukan revolusi sejak 20 tahun yang lalu, tapi kenapa baru sekarang dia menyatakan perang secara langsung pada pemerintah dunia dengan mengirim Sabo untuk menyusup ke dalam perhelatan referee yang diadakan di Mary Joyce, dan sekaligus menyelamatkan Kuma yang dijadikan budak oleh para Tenryubito, seperti diceritakan pada manga One Piece chapter 905. Ivankov mengatakan pada manga One Piece chapter 539, bahkan ketika dunia mulai bergerak yang ditandai dengan akan adanya konfrontasi antara Yonko Shirohige dengan Angkatan Laut, Dragon sama sekali belum bergerak. Yap, Mimin curiga jika Dragon telah mengetahui isi dari One Piece, begitu juga dengan ramalan para Sea King mengenai pertemuan penerus Joy Boy dan titisan Poseidon 25 tahun lagi, yang diceritakan pada manga One Piece chapter 968. Dragon sudah mengetahui jika nanti akan terjadi perang besar yang bahkan dapat membelah lautan. Terlebih lagi, Dragon mengetahui keahlian Robin dan tragedi Pulau Ohara, hingga menyebut Robin sebagai cahaya revolusioner. Sebenarnya, dari mana Dragon mendapatkan semua informasi tersebut? Mungkin saja dia mendapatkan informasi tersebut dari Roger langsung, ataupun lewat perantara ayahnya, Garp. Di mana seharusnya hanya Roger dan Oden yang mengetahui informasi tersebut, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 967, yaitu saat Roger dan Oden mendengarkan bisikan-bisikan goib yang berasal dari para Sea King. Selain Dragon, Sabo, dan Ivankov, pasukan revolusi memiliki 4 komandan yang mewakili penjuru lautan, yaitu Belo Betty, Karasu, Lindbergh, dan Morley. Kekuatan carry dari pasukan revolusi tak perlu diragukan lagi kehebatannya, namun role support yang dimiliki oleh pasukan revolusi tak kalah imba. Salah duanya adalah Belo Betty dan Emporio Ivankov, di mana Belo Betty dengan kekuatan buah iblis Kobu Kobu no Mi-nya dapat meningkatkan moral, semangat, dan kekuatan fisik orang-orang yang terkena efek buah iblisnya. Dan kekuatan suntik doping milik Emporio Ivankov juga jangan diremehkan. Kedua orang ini dapat meningkatkan kekuatan pasukan, khususnya Luffy dan Dragon, di luar batas kemampuan maksimal mereka. Keenam, raksasa Elbaf. Sama halnya dengan Wano Kuni dan Zou, Elbaf juga merupakan tempat yang terisolasi dari dunia luar dan tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Yap, bahkan Big Mom pun sampai saat ini tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam Pulau Elbaf, di mana pada manga One Piece chapter 858, Chiffon mengatakan jika saja Lola saat itu mau menikah dengan Pangeran Loki dari Elbaf, maka Big Mom akan mendapatkan akses untuk masuk ke dalam negeri terkuat saat ini, yaitu Pulau Elbaf.
Bahkan, pemerintah dunia pun harus menggunakan trik licik dengan memanfaatkan Mother Caramel agar bisa memasuki Pulau Elbaf, di mana pada One Piece chapter 866 diceritakan bahwa Mother Caramel menyelamatkan para raksasa Elbaf yang merupakan anak buah Dory dan Brogy yang akan dieksekusi mati oleh Angkatan Laut, dan saat itulah Mother Caramel dianggap sebagai penyelamat mereka. Namun sebenarnya Mother Caramel hanyalah Menteri Perdagangan Anak yang menjual anak yatim piatu pada pemerintah dunia dan Angkatan Laut untuk dijadikan pasukan mereka. Lalu, bagaimana cara kru topi jerami untuk mengakses Pulau Elbaf? Bahkan saat ini sepertinya belum ada lagi manusia yang dapat masuk ke dalam pulau tersebut. Yap, disinilah kejeniusan Oda bermain. Benang merahnya sudah dibuat sejak awal-awal cerita One Piece berjalan, tepatnya pada arc Little Garden, di mana kru topi jerami bertemu dengan Dory dan Brogy yang merupakan raksasa Elbaf. Pada One Piece chapter 116, Brogy mengatakan jika dia berasal dari Elbaf dan Usopp pun tertarik untuk pergi menuju ke sana. Lalu benang merahnya dilanjutkan pada arc Water 7, di mana Usopp bertemu dengan dua raksasa bernama Oimo dan Kashi dan menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis World Government. Dan atas kebaikan Usopp, pada One Piece chapter 431, Kashi mengajaknya untuk sama-sama pergi ke Elbaf, namun saat itu dia menolaknya. Lalu di arc Dressrosa, God Usopp berhasil menyelamatkan para petarung Kolosium yang dijadikan boneka oleh Sugar. Dan diantaranya ada Hajrudin yang merupakan suku raksasa dan akhirnya bergabung menjadi Mugiwara Grand Fleet. Nah, sepertinya arc Elbaf ini akan menjadi arc-nya Usopp. Pada saat ini Oimo dan Kashi sudah kembali ke Pulau Elbaf, di mana diperlihatkan pada cover story chapter 490. Mereka sudah bersiap pergi dari Water 7 menuju ke Elbaf. Karena adanya mereka berdua di sana dan ditambah dengan Hajrudin, pasti suku Elbaf akan sangat welcome dengan kedatangan kru topi jerami ke sana. Mengingat Elbaf adalah negeri yang tertutup, sepertinya pada arc ini hanya akan ada konflik internal saja, seperti pada arc Fishman Island. Dan jika kita merujuk pada perkataan Oden pada One Piece chapter 972, sepertinya Elbaf pun menjadi salah satu ras yang menunggu kedatangan The Next Joy Boy. Dengan beraliansinya suku Elbaf dengan kru topi jerami, dipastikan akan sangat menambah kekuatan tempur aliansi untuk mengalahkan Im Sama beserta cecunguk-cecunguknya. Ketujuh, warga Pulau Langit. Warga Pulau Langit yang terdiri dari bangsa Skypian, Sandorian, dan Birkan memiliki keterkaitan dengan Ancient Kingdom pada 800 tahun yang lalu. Yap, keterkaitan ini sudah pernah disinggung oleh Oda Sensei secara eksplisit pada One Piece chapter 261. Nico Robin saat itu menemukan reruntuhan kota kuno yang bernama Sandora. Ya, kota yang berdiri 1100 tahun yang lalu, namun hancur pada 800 tahun yang lalu, di mana waktu kehancurannya sama dengan hilangnya peradaban dari The Great Kingdom, yang saat ini dikenal dengan sebutan Void Century. Kehancuran dari kota Sandora pastinya juga disebabkan oleh aliansi 20 negara yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan World Government. Selain itu, pada One Piece chapter 301, para penduduk Pulau Langit mengatakan jika mereka sudah menjaga poneglyph yang terukir pada lonceng emas tersebut selama berabad-abad, dan fakta jika Skypia yang juga terisolasi dan tak berafiliasi dengan pemerintah dunia menunjukkan jika mereka juga sedang menunggu sosok Joy Boy, seperti yang dikatakan oleh Kozuki Oden pada One Piece chapter 972. Jika memang para penduduk Pulau Langit ikut serta dalam pertarungan akhir ini, maka teknologi dial yang mereka miliki akan sangat membantu dalam pertarungan nanti. Apalagi jika dikombinasikan dengan senjata-senjata yang dibuat oleh orang-orang Wano, pasti ambiar tuh World Government. Namun, siapakah yang akan men-trigger orang-orang Pulau Langit untuk membantu Luffy dalam pertarungan nanti? Apakah Nakama masih ingat dengan sosok ini? Yap, dia adalah God Enel. Setelah dikalahkan oleh Luffy, Enel menjadi setengah waras dan akhirnya terdampar di bulan. Petualangan Enel di bulan digambarkan pada cover story yang menghabiskan total 38 chapter. Dan fakta mengejutkan terlihat di cover story pada One Piece chapter 472, di mana Enel menemukan kota tua yang namanya sama dengan tempat kelahirannya, yaitu Birka. Yap, para manusia bulan bermigrasi ke bumi karena mereka kehabisan sumber daya. Dari clue yang Oda berikan, Enel dipastikan akan kembali ke bumi, karena saat ini di bulan sudah tidak tersedia lagi sumber daya. Dan ketika Enel kembali ke Skypia, serta menyadari jika dahulu nenek moyangnya yang tinggal di kota kuno Sandora dihancurkan oleh Dajjal Gorosei, dapat dipastikan Enel tak akan tinggal diam.
di mana pada cover story Enel pada chapter 444, dia sangat marah ketika tempat tinggalnya yang baru yaitu Fairyford diusik oleh Space Pirate. Yos, kita tunggu aksi Enel berduet dengan Luffy dalam memusnahkan para dajjal dunia One Piece. Kedelapan, Straw Hat Grand Fleet. Straw Hat Grand Fleet dibentuk setelah kekalahan Don Quixote do Flamingo. Aliansi yang berjumlah 5.440 pasukan ini berisikan hamba-hamba God Usopp yang terkena kekuatan buah iblis milik Sugar dan berhasil selamat berkat keberuntungan dari God Usopp. Straw Hat Grand Fleet terdiri dari 7 divisi, yaitu divisi pertama dipimpin oleh Cavendish, divisi kedua dipimpin oleh Bartolomeo, divisi ketiga dipimpin oleh Donsai, divisi keempat dipimpin oleh Ideo, divisi kelima dipimpin oleh Leo yang merupakan kurcaci, divisi ke-6 dipimpin oleh Hajrudin, dan yang terakhir divisi ke-7 yang dipimpin oleh Orlumbus dengan armada besar Yonta Marianya. Ya, alasan Mimin meletakkan Mugiwara Grand Fleet pada akhir video yaitu agar semua benang merah yang telah dibuat Oda Sensei saling terhubung. Dimana pada manga One Piece chapter 967, saat menemukan pulau terakhir yang dia beri nama Pulau Laftel, Roger sempat berkata jika dia ingin sekali dilahirkan pada era yang sama dengan Joy Boy. Sepertinya kata-kata Roger ini bukan merujuk pada era Joy Boy pada saat Void Century, namun pada era di mana terlahirnya penerus dari Joy Boy yang dapat menepati seluruh janji dan impian dari Joy Boy pada abad kekosongan. Salah satu janji dari Joy Boy adalah untuk membawa semua penduduk pulau manusia ikan untuk tinggal di darat menggunakan kapal Noah. Namun sepertinya impian dari Joy Boy lebih dari sekedar itu. Dia ingin menghilangkan diskriminasi antar ras dan menciptakan kebebasan bagi seluruh ras. Ya, budaya jahiliyah berupa perbudakan yang dilakukan oleh para bangsat Tenryubito sudah terjadi pada zaman sebelum abad kekosongan, di mana pada manga One Piece chapter 726, suku Tontata sudah dijadikan budak oleh salah satu keluarga bangsat Tenryubito, yaitu keluarga Don Quixote, sejak lebih dari 900 tahun yang lalu. Dan keluarga Don Quixote menjadi salah satu dari 20 kerajaan yang mengkudeta The Great Kingdom, yang kemungkinan besar tidak setuju dengan usulan Joy Boy saat itu, yang menginginkan kebebasan seluruh ras dan menghilangkan diskriminasi antar ras. Dan yap, hasilnya perbuatan jahiliyah tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Luffy mengatakan pada manga One Piece chapter 507 bahwa tujuan utama dia ingin menjadi seorang raja bajak laut untuk menjadi orang paling bebas di lautan. Luffy akan menciptakan One Piece. Ya, konteksnya di sini adalah menciptakan, di mana saat melawan Im Sama, semua ras yang terdiskriminasi dan menjadi budak dari Tenryubito akan ikut bertarung bersamanya dan menjadi satu bagian atau One Piece. Mereka adalah suku Ming yang dipimpin oleh Nekomamushi dan Inuarashi, para manusia ikan yang dipimpin oleh Shirahoshi, suku raksasa Elbaf yang kemungkinan dipimpin oleh Hajrudin, para manusia langit atau Skypian yang dipimpin oleh Enel, suku Tantata yang dipimpin oleh Leo, suku tangan panjang yang dipimpin oleh Ideo, dan suku kaki panjang yang dipimpin oleh Blue Gilly. Dan ya, mereka semua akan bersatu untuk menghajar para Tenryubito sampah tersebut. And this is One Piece. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai aliansi untuk melawan Im Sama dan para Tenryubito. Apabila nakama menyukai video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou!